Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya? Sekali lagi saudara, ada haleluya? Berapa banyak yang diberkati Tuhan pagi hari ini, boleh berikan lambaian dan tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Tentunya kita bersyukur saudara kepada Tuhan buat kasih karunia-Nya yang berlimpah dalam kehidupan kita. Kita bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kita di tempat ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, sekarang tiba waktunya kita akan menyiapkan hati kita karena kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Masih membahas suratan Yakobus saudara ya, karena masih ada beberapa minggu ke depan kita akan kupas tuntas suratan Yakobus ini. Kenapa? Seperti yang sudah pernah disampaikan, karena suratan Yakobus ini adalah tema besar gereja kita, yaitu menjadi pelaku firman. Dan judul pagi hari ini adalah pengikut Kristus yang sejati. Boleh katakan sama-sama saudara, 1, 2, 3. Pengikut Kristus yang sejati. Teks kita diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai Yakobus pasal 2 ayat yang ke-13. Kalau tidak keberatan kita mau kembali berdiri, kita mau baca kebenaran firman Tuhan. Sebab kita tahu firman Tuhan ini adalah suci, kudus, dan tanpa salah dalam kehidupan kita. Kita akan bacanya bergantian Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya baca yang warna putih, nanti saudara baca yang warna hijau saudara ya, atau warna biru muda itu ya. Demikian bunyi firman Tuhan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkatilah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah saudara, saya mau mulai khotbah pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama saudara ya. Apa yang membuat kita yakin bahwa kita adalah seorang pengikut Kristus yang sejati? Kalau ditanya, apa yang membuat saya yakin bahwa saya ini adalah benar-benar seorang Kristen? Bahwa agama yang saya ikuti ini adalah agama yang benar. Apa yang membuat saya yakin? Apa tandanya? Apa buktinya bahwa kita adalah seorang pengikut Kristus yang sejati? Jawabannya pasti bermacam-macam saudara. Mungkin ada yang berpikir saya adalah seorang pengikut Kristus sejati karena saya rajin ke gereja. Dari hari Senin sampai Senin saya ke gereja terus saudara. Mungkin ada yang jawabannya seperti itu. Saya adalah pengikut Kristus yang sejati karena saya pelayanan. Pelayanan saya sampai 5, luar biasa saudara ya. Saya pengikut Kristus yang sejati karena saya rajin persembahan atau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan.
Makanya saya yakin bahwa saya adalah seorang pengikut Kristus yang sejati. Nah saudara perhatikan, seringkali kita itu mendefinisikan bahwa kita adalah seorang pengikut Kristus yang sejati berdasarkan pendapatnya kita sendiri atau perasaan kita sendiri. Kayaknya saya memang seorang pengikut Kristus yang sejati deh. Buktinya saya ke gereja, pelayanan, yang tadi saya sebutkan saudara ya. Nah tapi kalau kita pelajari kebenaran firman Tuhan bersama-sama, khususnya di ayat ini saudara, sebenarnya Allah itu sudah mendefinisikan di dalam Alkitab, saudara, seperti apa ciri pengikut Kristus yang sejati. Itu udah ada tertulis dengan sangat jelas, dan ini bukan berdasarkan pendapat kita sendiri, bukan berdasarkan pendapat orang lain, juga bukan berdasarkan budaya setempat, saudara. Tapi Allah sudah menuliskan di sini, dan tadi kita sudah baca, seperti apa ciri dari pengikut Kristus yang sejati. Dan saya mau beritahu saudara, jawabannya pagi hari ini mungkin akan mengagetkan kita. Karena apa yang Yakobus sampaikan di sini mungkin jauh dari apa yang kita pikir. Saya pikir pengikut Kristus yang sejati itu orang-orang yang tekun melakukan ritual keagamaan. Tapi kita akan melihat saudara. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar 3 hal yang menjadi tanda dari seorang pengikut Kristus yang sejati. Yang siap belajar katakan haleluya. Yang pertama saudara, ya, pengikut Kristus yang sejati, Yakobus katakan itu mampu mengekang lidah. Katakan sama-sama, mampu mengekang lidah. Mampu mengekang lidah. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, dikatakan apa? Maka sia-sialah ibadahnya saudara. Saudara, kalau saudara pernah baca suratan Yakobus sampai habis saudara ya, isinya banyak sekali mengutip pengajarannya Tuhan Yesus. Ada yang mirip-mirip khotbah di atas bukit. Banyak sekali perkataan Tuhan Yesus yang saya yakin dia kutip di sini. Dia mengadopsi ajarannya Tuhan Yesus. Karena memang surat Yakobus adalah suratan pertama yang ditulis di Perjanjian Baru saudara. Dia bahkan saudaranya Tuhan Yesus sendiri. Ya. Nah, perkataan Yakobus di ayat yang ke-26 ini saudara adalah pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri. Pengajaran yang mana saudara? Lukas 6 ayat 45 katakan apa? Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya saudara. Jadi kalau saudara melihat ada seseorang yang ucapannya itu selalu baik, kemungkinan besar itu berasal dari hati yang baik. Beda kalau dia munafik saudara ya. Nah ucapan yang buruk itu berasal dari dalam hati yang buruk. Apa yang diucapkan mulut kita itu adalah meluap dari dalam hati kita. Nah apa yang mau Yakobus katakan lewat ayat ini saudara? Ya. Kalau orang menganggap dirinya beribadah tapi tidak bisa mengekang lidahnya, maka sia-sia ibadahnya. Apa yang mau Yakobus sampaikan di sini? Yakobus ingin mengatakan bahwa sebaik-baiknya kita beribadah, sesaleh-salehnya ibadah kita kelihatannya, ketika kita tidak mampu mengekang lidah kita, maka kita sebenarnya bukan orang yang rohani sebenarnya, saudara. Ada amin? Nah, sedikit pasti amin ya kan? Karena memang saya sudah katakan kitab Yakobus ini surat yang sangat berat sekali saudara untuk kita pelajari. Sesaleh-salehnya kita beribadah, serajin-rajinnya kita beribadah, sebaik-baiknya kita beribadah, sebanyak-banyaknya pelayanan kita, ketika kita tidak mampu mengontrol lidah kita, artinya apa yang kita ucapkan itu beracun bagi orang lain, jahat, mendiskreditkan orang lain, gosip saudara, banyak lain sebagainya. Maka sebenarnya Yakobus katakan, kita sebenarnya nggak rohani-rohani amat. Bahkan Yakobus katakan, sia-sia ibadahmu. Karena kamu adalah orang yang sangat munafik, saudara. Kelihatannya rajin ibadah, tapi mulutnya nggak bisa dijaga. Berarti kamu bukan orang yang beragama, kata Yakobus. Kamu bukan orang yang spiritual, kamu bukan orang yang rohani. Kita hanyalah orang-orang yang terlihat rajin beribadah, tapi melalui perkataan yang tidak bisa dikekang, ternyata terlihat hatinya begitu busuk. Sama persis dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Silakan mau perpuluhannya berapa, mau pelayanannya ada berapa saudara. Tuhan tidak bisa ditipu karena dia bisa melihat kedalaman hati kita. Dan manusia bisa melihat apa yang ada di dalam hati orang itu melalui apa? Melalui perkataannya yang tidak bisa dia kontrol saudara. Mengekang dalam bahasa Inggrisnya kalau saudara perhatikan belajar sedikit itu namanya bridle ya. Tahu saudara bridle itu kayak alat yang dipasang di mulut kuda supaya kudanya itu bisa dikontrol. Nah ini kata yang dipakai Yakobus saudara. Ini kan supaya kita bisa mengendalikan kuda saudara ya. Nah jadi maksud dari Yakobus orang yang tidak bisa mengekang lidah adalah orang yang tidak bisa mengontrol perkataannya. Dia ngomong sembarangan, mulutnya bocor, ember, saudara. Abusive. Tahu abusive itu apa ya? Kata-katanya itu selalu menyakitkan, membunuh karakter orang, menghancurkan. Kalau dia ngeritik bukan untuk membangun tapi untuk mendiskreditkan orang itu. Itu artinya dia tidak bisa mengekang lidahnya, saudara. Dan Yakobus katakan ibadahmu sia-sia. Kalau kita beribadah tapi kita tidak bisa menjaga ucapan kita. Coba kita renungkan saudara. Seringkali kita berpikir bahwa kita ini orang yang rohani. Seringkali kita ini berpikir bahwa kita ini adalah orang yang spiritual dan taat beragama. Ya. Jadi orang pun menilai seseorang itu saleh dari apa? Ritual keagamaan yang dia lakukan. Dia pelayanan, dia persembahan, dia singers, dia mixer, dia LED, semuanya saudara. Atau mungkin orang yang saleh, orang yang beragama, orang yang tekun, orang yang spiritual, orang yang rohani adalah orang-orang yang memiliki karunia roh tertentu. Dia jago mengajar, ya, dia bisa berbahasa roh, dia bisa mengartikan bahasa roh. Wah, dia pasti seseorang yang spiritual, saudara. Wah, dia majelis gereja, dia pasti rohani. Dia pengurus penting di dalam gereja, wah dia pasti sangat taat dalam beragama. Tapi pengajaran Yakobus di sini begitu sederhana, saudara. Mau apapun itu, saudara, kesalehan agama apapun yang kita lakukan, ketika kita tidak bisa mengatur perkataan kita, maka ibadah kita adalah sebuah kebohongan. Kesalehan kita hanyalah sebuah pertunjukan drama spiritualitas. Kita sebenarnya sedang acting di atas ini, saudara. Tapi di dalam hati kita bukan orang yang rohani sebenarnya. Itu bukan kata saya, saudara. Itu kata Yakobus. Ya. Dan dosa ini, saudara, begitu serius di hadapan Tuhan. Kenapa Yakobus mengangkat hal ini, saudara? Ya karena pada waktu itu jemaatnya banyak yang saleh beragama, tapi perkataannya tidak bisa dijaga. Dan ini saya mau katakan, ini sesuatu yang serius di hadapan Tuhan. Karena kita sering tertipu. Kita pikir kita ini orang yang rohani, tapi waktu kita nggak bisa menjaga perkataan kita, maka kita sebenarnya tidak rohani, saudara. Ya. Dan ini saya mau katakan adalah dosa yang sangat besar, saudara. Kita cenderung meremehkan ya bukan? Yang penting saya sudah ke gereja, yang penting saya baca Alkitab, yang penting saya pelayanan, saya sudah rohani. Saya doing good di hadapan Tuhan, saya kelihatan oke pasti di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita tidak bisa menjaga perkataan kita adalah orang yang paling munafik sebenarnya. Dan itu adalah dosa yang sangat besar. Yesus katakan apa? Kita akan mempertanggungjawabkan perkataan kita di hadapan Allah. Semua kata yang keluar dari mulut kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Daud kalau saudara baca di Mazmur, berulang kali dia berdoa kepada Tuhan supaya apa? Supaya mulutnya dijaga agar dia tidak berdosa terhadap Tuhan, saudara. Dia berdoa memohon kepada Tuhan. Ini begitu penting, saudara. Perkataan kita akan menentukan di mana kita akan menghabiskan kekekalan. Kalau saudara nggak percaya, lihat ayat ini, saudara. Amsal 13 ayat 23, dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati-hati dengan perkataan kita, saudara. 1 Petrus 3 ayat 10, siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia, dikatakan apa saudara sama-sama? Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sekali lagi saudara, apa yang kita katakan berkaitan erat dengan di mana kita akan menghabiskan kekekalan saudara.
Ini penting sekali, saudara. Dan kita harus menganggap dosa ini dosa yang serius. Semua dosa serius di hadapan Tuhan. Ini perkara kebinasaan atau kehidupan kekal. Ini bukan sesuatu yang remeh, saudara. Apa contoh perkataan yang tidak bisa dikekang? Ketika kita suka sekali melihat keburukan dan kesalahan orang lain, kita cepat-cepat membicarakan kesalahan orang lain untuk menjatuhkan dia, saudara. Kita mengkritik seseorang bukan untuk membangun, tapi untuk menghancurkan dia, untuk memberitahu, untuk mempermalukan dia, saudara. Maka kesalehan kita sia-sia. Ketika kita suka merendahkan orang lain karena status sosial mereka, pendidikan mereka, ekonomi mereka tidak sama dengan kita, maka ibadah kita adalah ibadah yang sia-sia. Ketika kita suka bergosip, membumbui sesuatu lebay, saudara ya, padahal harusnya nggak begitu, tapi dia bumbu-bumbuin, saudara, maka kita bukan orang yang rohani sebenarnya. Kita hanya terlihat rajin beribadah, saudara. Ketika kita memaki dan melakukan verbal abuse terhadap istri, suami, dan anak-anak kita, maka kita dikatakan adalah orang yang paling munafik, saudara. Satu contoh lagi, Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Bahasa Inggrisnya bilang apa? Let there be no filthiness, nor foolish talk, or crude joking. Tahu bercanda-bercanda yang suka merendahkan orang lain, saudara. Itu kelihatannya lucu, tapi itu jahat di mata Tuhan sebenarnya, saudara. Membuli orang, itu jahat di mata Tuhan, saudara. Jadi kalau ada orang yang bully-bully orang, dilucu-lucuin, making fun of them gitu, merendahkan mereka, jangan ikut-ikutan, itu jahat di mata Tuhan. Let there be no filthiness or foolish talk. Saudara tahu artinya filthiness enggak? Artinya filthiness adalah bercandaan vulgar, bercandaan porno, bercandaan jorok. Itu, saudara. Dan itu banyak sekali, bahkan termasuk orang-orang Kristen. Jadi mari kita cek. Kalau kita ngumpul sama teman-teman kita bercandaan yang kayak gimana, saudara? Ya. Seringkali bercandaan jorok itu kita anggap lucu, tapi itu jahat di mata Tuhan sebenarnya. Dan itu dosa besar, saudara. Yakobus bahkan mengatakan orang yang punya iman yang benar seharusnya nggak ada itu bercandaan porno, vulgar, nggak ada keluar dari mulutnya. Tapi sayangnya saya menemukan banyak sekali orang Kristen yang seperti itu, saudara, dan berpikir kita adalah orang rohani, saudara. Jadi cek waktu kita di rumah, apakah kita suka maki-maki istri, suami, atau anak kita, saudara. Kita adalah orang yang paling munafik kalau kita melakukan itu. Berat, saudara ya. Ritual keagamaan tanpa kontrol perkataan adalah sebuah kemunafikan, saudara. Kita mau serajin-rajinnya ibadah, mau saudara datang dari hari Minggu sampai hari Minggu lagi. Ketika kita tidak bisa mengontrol perkataan kita, kita orang paling munafik, saudara. Ada amin, saudara? Haleluya. Yang kedua, saudara, apa pengikut Kristus yang sejati? Pengikut Kristus yang sejati berbelas kasihan. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Pengikut Kristus yang sejati berbelas kasihan. Ibadah yang murni. Tadi Yakobus katakan ini ibadah yang gak benar nih yang kayak gini. Kelihatannya rajin tapi ternyata mulutnya gak bisa dijaga. Itu ibadah yang gak murni. Tapi ibadah yang murni adalah yang tak bercacat di hadapan Allah. Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, saudara. Jadi di sini Yakobus berusaha untuk memberikan gambar yang benar tentang sebuah agama, saudara. Ya, nah agama yang benar itu seharusnya seperti apa sih? Salah satunya adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Nah, kata mengunjungi di sini artinya adalah kita benar-benar mencari seseorang untuk kita tolong. Kita benar-benar dengan sengaja melihat, membuka mata kita, siapa yang perlu kita tolong dan kita pelihara. Itu maksud dari Yakobus di sini, saudara. Dan saya mau katakan, ketika Yakobus mengatakan ibadah yang murni adalah kita mengunjungi yatim piatu dan janda, itu bukan sebuah opsional, saudara. Itu bukan sebuah pilihan. Oh, kalau kamu jadi orang Kristen, terserah. Kalau kamu punya, ya kamu kasih, silahkan. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Bukan, saudara. Ini bukan sebuah pilihan.
Saya boleh ngelakuin ini atau enggak terserah saya. Bukan, ini adalah sebuah kewajiban, saudara. Ini adalah tanda dari seorang pengikut Kristus yang sejati. Makanya saudara, saya pernah bilang, saya sebenarnya percaya bahwa seharusnya tidak ada orang Kristen yang tidak bisa makan sebenarnya. Amin, saudara. Seharusnya tidak ada orang Kristen yang tidak punya pakaian untuk mereka pakai. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang dari perjanjian lama, saudara. Kalau ada orang miskin di tengah-tengah kamu, itu tanggung jawabmu untuk memelihara mereka bersama-sama. Itu tanggungan kita bersama-sama, saudara. Jadi kalau ada orang yang kekurangan dan membutuhkan, sebenarnya di tengah-tengah kita, sebenarnya Tuhan bilang itu tanggung jawab kita. Dan hati Tuhan ada untuk orang-orang yang seperti ini. Kalau nggak percaya, Ayub 29 ayat 12-13. Karena itu aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Tuhan itu hati Tuhan ada untuk mereka, saudara. Dan kalau kita mengaku Kristen tapi kita tidak peduli dengan orang-orang yang seperti ini, patut dipertanyakan kekristenan kita sebenarnya. Sedangkan Tuhan yang kita sembah saja punya hati untuk mereka. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa dan hati seorang janda ku buat bersukaria, saudara. Artinya Tuhan peduli terhadap anak-anak, yatim piatu, janda-janda, orang yang membutuhkan. Hati Tuhan ada untuk orang-orang miskin. Berkali-kali Tuhan sebutkan di dalam Alkitab, saudara. Dan perhatikan Yesaya 58 ayat 6-7. Bukan. Puasa yang kukehendaki adalah engkau membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu untuk orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Inilah kekristenan yang sejati. Mau kita puasa 100 hari pun, tapi kalau kita tidak punya hati yang tidak peduli, maka hal itu tidak berkenan di hadapan Allah, saudara. Coba perhatikan, Tuhan begitu peduli terhadap kaum-kaum yang seperti ini, saudara. Bagaimana caranya orang miskin itu bisa tahu dan merasakan bahwa Tuhan itu peduli? Lewat ayat ini. Jadi orang miskin yang baca ayat ini, iya benar, saya ngerasain sendiri kalau Tuhan itu peduli. Gimana caranya? Ada yang tahu, saudara? Ya lewat kita, saudara. Lewat saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan menggenapi rencananya untuk memelihara orang-orang yang seperti ini, saudara. Lewat saudaralah ayat ini menjadi nyata bagi orang-orang yang memerlukan, saudara. Makanya saya mau beritahu pagi hari ini, saudara. Berkat yang kita punya, itu titipan dari Tuhan untuk kita kelola. Itu bukan milik kita, saudara. Ada amin? Itu bukan milik kita. Jangan merasa itu milik kita. Kita adalah steward, kita adalah pengelola. Alkitab jelaskan. Semua yang kita miliki, Tuhan berikan untuk kita kelola. Artinya, bukan kita yang punya, saudara. Itu punyanya Tuhan. Dan kalau ada orang miskin bilang, Tuhan kok gak perhatian sama saya. Kalau ada orang miskin baca ayat ini terus dia bilang, saya kok ngerasa gak diperhatiin Tuhan ya. Kenapa, saudara? Karena orang-orang yang punya berkat, mereka tidak mau berbagi, saudara. Mereka tidak mau jadi perpanjangan tangannya Tuhan. Berkatnya dimakan sendiri, saudara. Itulah kenapa kita banyak menemukan kesenjangan sosial. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Padahal itu bukan ajaran Alkitab, saudara. Ya. Berkat yang kita terima, salah satu tujuannya adalah untuk dibagikan kepada sesama. Dan ini betul, saudara. Ini yang dipraktekkan oleh jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Mereka yang membutuhkan, mereka saling membahu-membahu, gotong royong satu dengan yang lain, saudara. Ya. Berkat yang kita terima, salah satu tujuannya adalah untuk dibagikan kepada sesama. Berdoalah, bukan hanya supaya diberkati, saudara. Tapi juga berdoa agar bisa menjadi saluran berkat. Amin, saudara. Kebanyakan orang Kristen datang ke gereja, rajin ibadah, doanya cuma pengen diberkati, saudara. Berapa banyak dari antara kita yang berdoa, Tuhan pakai saya supaya saya bisa jadi saluran berkat buat orang lain. Berapa banyak, saudara. Mari kita perhatikan doa kita belakangan ini.
Apakah doa kita hanya berhenti, Tuhan tolong berkati saya? Atau kita juga berdoa supaya Tuhan memakai saya, supaya saya bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Perpanjangan tangan Tuhan. Supaya ayat ini nyata bagi orang-orang miskin. Supaya mereka bisa melihat bahwa Tuhan itu peduli kepada orang-orang miskin. Tuhan pakai saya Tuhan. Berapa banyak dari antara kita yang berdoa seperti itu saudara? Ya, mari kita renungkan. Jadi mari kita jadi pengikut Kristus yang sejati. Pengikut Kristus yang dewasa saudara. Amin. Pengikut Kristus yang dewasa itu bukan hanya meminta saudara. Tapi kita juga mau berbagi, itu Kristen yang dewasa. Kristen yang dewasa itu adalah mereka yang punya hati untuk berbagi. Kalau di gereja kita ada program yang namanya Haleluya, sampai lupa karena tidak pernah diiklankan saudara ya. Haleluya saluran kasih saudara. Itu adalah satu sarana yang digunakan gereja untuk kita menggenapi ayat ini saudara. Mereka yang berteriak-teriak minta tolong, mereka yang gak bisa makan itu lewat situ. Mari saudara, mari. Bukan gereja itu minta-minta, bukan. Tapi saya mau mengajak kita semua, mari kita lakukan firman Tuhan. Saudara gak akan jadi miskin saudara dengan berbagi. Amin saudara. Mari, buka mata kita lebar-lebar. Yang memerlukan bantuan bahkan di tengah-tengah kita pun banyak saudara. Banyak sekali. Dan orang yang sadar bahwa berkat yang kita miliki itu bukan punya kita tapi punya Tuhan, seharusnya dia lebih mudah untuk berbagi, saudara. Yakobus di sini mau mengatakan, ritual keagamaan tanpa belas kasihan adalah sebuah kebohongan, saudara. Bohong kalau orang jago banget, rajin pelayanan, tapi dia tidak punya hati yang berbagi. Dia sedang berbohong dan membohongi dirinya sendiri. Ya, yang ketiga, saudara. Pengikut Kristus yang sejati itu tidak memandang muka. Maksudnya bukan gak ngelihat muka orang gitu saudara ya. Tapi ini namanya dosa favoritisme namanya. Nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang murka. Nah, kalau saudara perhatikan, kata tidak dicemarkan oleh dunia di sini kurang lebih sama dengan apa yang Paulus katakan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ada yang hafal, saudara? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, kurang lebih pesannya sama, saudara. Inilah panggilan saya dan saudara salah satunya. Itu apa? Tidak menjadi sama dengan dunia. Tidak sama dengan dunia di sini artinya bukan kita itu tidak boleh berteman dengan orang-orang yang non-Kristen. Bukan, saudara ya. Kita harus mengasingkan diri di tengah pegunungan, bertapa. Bukan, saudara. Arti jangan mencemarkan diri oleh dunia, khususnya dalam konteks suratnya Yakobus yang Yakobus tulis di sini adalah bukan tidak boleh berteman dengan dunia, tapi kita dipanggil untuk jangan ikut sistem dan nilai-nilainya dunia. Contoh, bohong dalam pekerjaan, oh biasa itu. Tilep sini, tilep sana sedikit, itu biasa. Quotationnya di markup sedikit supaya saya bisa ngasih duit sama orang, itu biasa. Saya mau beritahu, itu sistemnya dunia, saudara. Dan dunia bilang itu normal. Dan banyak orang Kristen yang bilang itu normal. Tapi sebenarnya itu tidak, saudara. Ya, bohong dalam pekerjaan itu biasa. Curang sedikit dalam bisnis itu biasa. Itu nilai dunia, saudara. Melakukan kecemaran yang dunia anggap biasa, nah itu nilai dunia. Minum-minum, seks bebas, itu dunia. Pornografi, itu dunia. Perzinahan, selingkuh, itu dunia, saudara. Dan dunia sudah mulai membiasakan dosa, saudara. Kerja keras tapi tujuannya untuk membuktikan diri, itu nilai dunia. Yakobus bilang jangan mencemarkan diri oleh dunia. Dan dalam hal ini, nah kita akan masuk ke hal yang lebih spesifik saudara ya. Di sini Yakobus mengaitkan keserupaan dengan dunia dengan dosa favoritisme itu tadi saudara. Saudara-saudaraku yang beriman, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jangan kamu dicemarkan oleh dunia saudara. Apa itu dosa favoritisme? Tadi kita sudah baca saudara.
Kalau ada orang yang kelihatannya wah kaya, wah duduk sini Pak silahkan. Duduknya depan, pagarnya dibukain, dikasih karpet merah. Wah. Tapi kalau orang yang kelihatannya pakaiannya nggak bagus, duduk di belakang aja kamu. Yakobus ngasih analogi yang seperti itu. Itu namanya dosa favoritisme, saudara. Ya, jadi dosa favoritisme adalah menilai keberhargaan orang lain berdasarkan dari apa yang dia punya. Dan bagi dunia, ini sesuatu yang normal, saudara. Benar apa benar? Benar, saudara ya. Menilai keberhargaan orang lain berdasarkan dari apa yang dia punya. Dia punya pangkat, dia punya status, dia punya jabatan. Kita nunduknya bukan main, saudara. Tapi kelihatannya nggak punya pangkat, jabatan biasa-biasa aja, kita mukanya agak tinggi. Itu namanya dosa favoritisme. Atau kita memanfaatkan orang lain karena statusnya, punya banyak duit, kita memanfaatkan dia. Itu dosa favoritisme, saudara. Dan saya mau beritahu, ini dosa yang sangat serius di mata Tuhan. Dosa yang sangat serius, kita mungkin menganggap remeh, saudara. Ya cuman gitu doang, semua orang melakukannya. Betul, saudara ya? Kelihatannya normal, tapi ini dosa yang sangat serius di mata Tuhan. Sampai Yakobus harus tulis ayat 1 sampai ayat 13, saudara. Dia harus mengadres dosa ini, karena apa? Terjadi di gereja, saudara. Yakobus lihat, loh kok kamu lebih menspesialkan orang-orang yang punya banyak duitnya? Bukankah kita sama di hadapan Tuhan? Dia menegur jemaatnya, ini kejahatan di mata Tuhan. Jangan pikir ini dosa yang normal, saudara. Yang biasa-biasa saja. Ya. Kita mungkin menganggap remeh, tapi jelas sekali di sini Yakobus mengatakan jika kita memiliki iman yang benar, maka praktek dosa ini seharusnya tidak pernah ada, saudara. Ya. Jadi kalau kita masih membedakan orang berdasarkan kekayaan, status, materi yang mereka miliki, itu adalah bukti bahwa kita belum memiliki iman yang benar, saudara. Itu kata Yakobus. Ya. Inilah yang Yakobus katakan menjadi serupa dengan dunia atau tercemar dengan dunia. Nilai-nilai yang kita adopsi yang seperti inilah yang membuat kita tercemar dengan dunia. Kita menjadi sama dengan dunia karena dunia melakukan hal ini, saudara. Dunia memandang orang berdasarkan status, materi, dan hartanya. Makanya banyak orang berlomba-lomba jadi orang, saudara. Kenapa? Karena mereka tahu dunia memandang materi. Sehingga kita orang Kristen ikut-ikutan, wah pokoknya kamu harus dihormati. Kalau kamu punya banyak, kamu kaya raya, kamu akan dihormati. Artinya apa? Keberhargaanmu ditentukan dari apa yang kamu miliki. Kita berlomba jadi orang, saudara. Padahal di dalam Alkitab dengan sangat jelas dikatakan apa? Kamu berharga di mata Tuhan. Tanpa kamu memiliki apapun, kamu berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Tapi banyak orang Kristen sekarang berlomba-lomba jadi orang, saudara. Karena kita pikir keberhargaan kita ditentukan oleh harta kita. Ini sistemnya dunia, saudara. Makanya ada nasabah prioritas. Itu kan sistemnya dunia, saudara. Yang paling banyak duitnya yang paling dilayani. Tapi kita adopsi di dalam gereja, saudara. Orang Kristen mengadopsi nilai-nilai ini. Dan Yakobus di ayatnya yang keempat katakan, ketika kita melakukan hal ini, membedakan orang, menspesialkan orang, memandang rendah orang lain karena statusnya lebih rendah daripada kita atau dia statusnya tidak sama dengan orang kaya itu, saudara. Yakobus bilang apa? Kamu melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan dosa favoritisme ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, saudara. Sejak zamannya Yakobus. Sudah ada. Bentuknya seperti apa? Mari kita lihat. Ya, berapa banyak gereja yang berlomba-lomba membangun gedung super mewah tapi dengan tujuan yang salah, saudara. Tidak semua, tapi banyak, saudara. Ya, tujuan apa? Apakah untuk menarik minat orang-orang miskin? Saya pikir tidak. Tapi untuk menarik minat orang-orang kaya supaya bergereja di sana, saudara. Ya. Mereka yang donasinya besar kepada gereja punya suara yang lebih didengar. Seringkali diangkat jadi majelis gereja bukan karena kemampuannya, tapi karena apa yang dia miliki.
Bahkan pendeta atau hamba Tuhannya disetir, saudara. Dan pendetanya manut-manut aja, saudara. Ya. Pendeta sungkan menegur jemaatnya yang berdosa. Karena apa? Karena dia sumbangannya paling banyak, saudara. Mereka yang punya harta lebih banyak diperlakukan lebih spesial, lebih dihormati dalam komunitas gereja. Ketika ada praktek-praktek ini di dalam gereja, saudara, itu artinya gereja itu sudah serupa dengan dunia, saudara. Jadi sekali lagi dosa favoritisme adalah dosa yang jahat di mata Tuhan, saudara. Tapi problemnya adalah kita semua punya kecenderungan sama dosa itu, saudara. Mengerikan sekali. Kita perlu bertobat. Nah, tapi bagaimana caranya? Kita akan melihat secara singkat saja, saudara. Yang pertama, sadarlah bahwa Kristus itu jauh lebih indah dan jauh lebih mulia. Ada amin, saudara? Kristus jauh lebih indah dan jauh lebih mulia daripada semua harta di dunia ini, saudara. Yakobus katakan, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, Tuhan kita yang mulia, jangan iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Di ayat ini dikatakan orang yang memiliki iman yang benar tidak akan membeda-bedakan karena apa? Dia menyadari bahwa Kristus jauh lebih mulia daripada apapun. Ketika kita puas dengan kemuliaan Tuhan, maka tidak ada harta apapun yang dapat menyilaukan mata kita. Baik orang kaya, orang miskin, pandangan kita kepada mereka pasti sama. Kenapa? Karena Kristus jauh lebih mulia. Dan Kristus yang mulia itu mengasihi mereka juga yang miskin, saudara. Jadi kita melihat orang lain bukan dengan kacamata kita sendiri, tapi dengan kacamatanya Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 9, Kristus yang kaya rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya karena kemiskinannya. Artinya sebenarnya, saudara, kita semua ini miskin di hadapan Allah. Sama kita semua. Kita miskin. Kita tidak kaya rohani, saudara, di hadapan Tuhan. Kita mungkin punya harta yang banyak, tapi kalau kita hidup di dalam dosa kita, kita orang paling miskin di hadapan Allah, saudara. Itulah sebabnya Allah turun ke dunia, memiskinkan dirinya, merelakan dirinya, supaya kita yang miskin ini menjadi kaya di hadapan Tuhan. Ketika kita menyadari kemiskinan kita di hadapan Tuhan, dan kita melihat bahwa Tuhan turun untuk menolong orang-orang yang miskin, saudara. Saya yakin pasti kita tidak akan memperlakukan orang secara berbeda. Amin, saudara. Apalagi karena hartanya. Karena Yesus pun mati untuk orang-orang yang miskin, saudara. Yang kedua, sadar bahwa semua ditopang oleh kasih karunia Tuhan. Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Orang-orang yang miskin pun ketika mereka punya iman di dalam Kristus, mereka adalah ahli waris kerajaan surga. Sama, saudara. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, sering sekali kita melihat bahwa Tuhan itu suka sekali menunjukkan kasih karunia kepada mereka yang dunia anggap miskin, tidak punya peran, ya kan, bodoh. Tuhan suka sekali pakai orang-orang yang kayak gitu untuk memperlihatkan betapa bodohnya dunia, saudara. Ya, tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Jadi Tuhan suka sekali bekerja lewat orang-orang yang dianggap kecil, tidak bernilai, miskin untuk kemuliaan Tuhan. Dan kecenderungan kita adalah menspesialkan orang berdasarkan apa yang mereka miliki. Ketika kita melakukan itu, saudara, kita sedang menjadi serupa dengan dunia. Tapi ketika kita menggunakan lensanya Kristus, ketika kita melihat orang lain, maka kita akan menyadari bahwa Tuhan bisa saja menggunakan orang ini untuk menunjukkan kemuliaannya, saudara. Ya. Kepada orang-orang itu pun Tuhan mengaruniakan iman dan mereka pun adalah ahli waris kerajaan sorga. Jadi sama semuanya sebenarnya di hadapan Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, sadar bahwa dosa favoritisme itu menyakiti Allah. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita bisa mengikuti itu, kita oke. Kita baik di hadapan Allah ketika kita mengasihi sesama kita.
Tapi jikalau kamu memandang muka, dosa favoritisme itu tadi, kamu berbuat dosa dan hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi hal ini, dosa ini, itu melanggar hukum kasih Allah, saudara. Kenapa? Karena kasih tidak membeda-bedakan, saudara. Amin. Roma 2 ayat 11, Allah tidak memandang muka. Allah kita tidak memandang muka. Jadi kalau ada orang Kristen yang memandang muka, spirit itu bukan berasal dari Allah pasti. Karena Allah kita tidak memandang muka. Ini melanggar hukum kasih Allah. Dan ketika kita melakukan dosa ini, kita sedang tidak mengasihi sesama kita. Ya. Kita melanggar hukum Allah, saudara. Dan Yakobus katakan ketika kita melanggar satu saja, maka kita cacat di hadapan Allah. Kita mungkin berpikir sekarang, saudara, saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya pasti baik di hadapan Allah. Tapi ketika kita melakukan dosa favoritisme, kita sama bersalahnya dengan pembunuh yang lain, saudara. Itu yang dikatakan oleh Yakobus. Jadi sadarilah, saudara, bahwa dosa ini menyakiti hati Allah. Karena itu merusak gambar diri Allah, saudara. Ya, arti dari dosa favoritisme itu adalah menilai orang berdasarkan penampilan luarnya. Bentuknya bisa banyak, pakaian, logat bicara, warna kulit. Dan hal ini kita temui banyak sekali. Ketika kita melakukan dosa ini, kita sedang tidak menghargai Allah. Ketika kita merendah-rendahkan suku lain, etnis lain, kita sedang merendahkan Allah yang menciptakan suku-suku dan etnis-etnis itu, saudara. Dan mengerikannya kita menganggap ini hal yang normal, saudara. Tapi ini sebenarnya jahat di mata Tuhan. Yang keempat, saudara. Sadar bahwa perkataan dan perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang, saudara. Ucapan kita akan menentukan di mana kita akan menghabiskan kekekalan, saudara. Mari kita baca Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, sama-sama katakan 1, 2, 3. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ucapan kita akan menentukan di mana kita menghabiskan kekekalan, saudara. Loh Pak, tapi kan bukankah keselamatan itu bukan karena perbuatan tapi karena iman? Betul, saudara. Kita diselamatkan hanya karena iman, tapi kita diadili menurut perbuatan. Itu kata Alkitab. Alkitab berulang kali mengajarkan semua akan menghadap tahta Allah dan akan mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatannya. Roma 2 ayat 6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 2 Korintus 5 ayat 10, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik maupun jahat, saudara. Sadarilah, kita akan mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatan kita di hadapan Allah. Berat, saudara? Ya, kalau belajar ini berat sekali. Sekarang mungkin kita berpikir, gak mungkin saya bisa lolos pengadilan Allah. Karena apa? Karena kita tahu betapa bobroknya perkataan dan perbuatan kita, saudara. Betul, saudara ya? Kita yang paling tahu betapa bobroknya moral kita. Betapa hancurnya performance kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang baik, satu pun tidak, kata Paulus. Disinilah kita sadar. Kita ini terlalu bobrok dan terlalu berdosa, saudara. Tapi di saat yang sama, disinilah kita melihat betapa indahnya keselamatan yang Tuhan berikan di atas kayu salib. Kalau kita mau mengandalkan perbuatan kita, gak ada satupun yang masuk surga, saudara. Tapi beruntungnya Allah yang maha adil, dia juga Allah yang maha kasih. Amin, saudara. Disinilah kita bisa menghargai salib Kristus, saudara. Jadi hanya ketika kita menyadari kebobrokan dan keberdosaan kita, maka salib Kristus
akan terlihat begitu indah dan mulia. Amin saudara. Bagi kita yang ngerasa saya ini orang baik, salib Kristus itu terdengar seperti kebodohan kata Paulus. Tapi bagi kita yang merasa ternyata saya ini kotor Tuhan. Saya mungkin gak membunuh, saya mungkin gak berzina. Tapi seringkali saya memandang rendah orang lain. Saya sama berdosanya dengan mereka. Kita semua sebenarnya pendosa-pendosa yang layak menerima murka saudara. Itulah sebabnya kabar baik tentang keselamatan di dalam Kristus hanya karena iman. Itu adalah kabar terbaik yang bisa kita dengar saudara. Ketika kita menyadari kekotoran kita, tiba-tiba salib Kristus bersinar begitu terang saudara. Tiba-tiba kita ingin berlari kepada salib itu saudara. Tolong selamatkan saya Tuhan. Karena saya mendapati perbuatan saya ini tidak bisa menyelamatkan saya. Ya. Tidak ada satupun dari antara kita yang bisa memenuhi standarnya Allah. Itulah sebabnya Yesus harus mati untuk membayar ketidaksempurnaan kita, saudara. Dan dia melakukannya dengan sukarela, saudara. Ya. Penutup ayat 13. Bagaimana kita bertobat dari dosa favoritisme ini? Sadar akan kasih karunia yang begitu besar. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Perhatikan saudara, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saya mau tanya saudara, saat kapan belas kasihan menang atas penghakiman saudara? Kita melihatnya di mana? Di atas kayu salib. Di atas kayu saliblah belas kasihan menang atas penghakiman saudara. Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa kita semua tidak ada yang cukup baik untuk bisa lolos dari pengadilan Allah. Perkataan kita buruk, kita suka merendahkan orang lain saudara. Kita tidak punya hati yang murah hati, tidak mau berbagi saudara. Kita begitu bobrok. Ketika kita menyadari hal itu, maka kita akan menyadari kebutuhan kita akan juru selamat. Dan kabar baiknya Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah memperlihatkan kemurahannya di atas kayu salib. Itulah sebabnya salib begitu indah saudara. Di atas kayu salib, kasih dan keadilan itu berciuman dan menghasilkan keselamatan bagi kita yang layak menerima penghukuman. Ada amin saudara? Allah itu harus menghukum dosa karena dia Allah yang baik. Tapi Allah yang sama tidak mau kita dihukum saudara. Itulah sebabnya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Salib adalah demonstrasi kasih Allah. Di saat yang sama, salib adalah demonstrasi dari betapa seriusnya Allah terhadap dosa saudara. Orang ini yaitu Yesus harus tergantung karena kita saudara. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena kebenaran Kristus yang dikenakan kepada kita saudara. Ketika kita menyadari kebenaran ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan lagi menilai keberhargaan orang berdasarkan hartanya. Tapi berdasarkan keindahan Kristus di dalam dirinya. Amin saudara. Ketika kita menyadari bahwa kita menerima kasih karunia yang begitu besar ini, kita tidak lagi memiliki alasan untuk tidak mengampuni orang. Karena kita sudah diampuni saudara. Ketika kita menyadari kasih yang begitu besar ini, kita lebih mudah berbelas kasihan kepada orang lain. Kenapa saudara? Karena kita yang tidak layak menerima belas kasih, justru berlimpah kasih karunia karena Tuhan. Ada amin saudara? Jadi mari kita renungkan saudara. Apakah iman yang kita miliki di dalam Kristus sudah tercermin lewat perkataan dan perbuatan kita? Sudahkah kita mengekang lidah kita dan memperkatakan hal yang baik saudara? Sebagai bukti dari iman kita yang benar. Sudahkah kita berbelas kasihan kepada mereka yang membutuhkan, saudara? Karena itu adalah kewajiban kita. Sudahkah kita melihat keberhargaan orang lain bukan berdasarkan harta kekayaan mereka, tapi berdasarkan keberhargaan Kristus, saudara? Jika belum, mari kita mau bertobat dan memandang kepada Kristus, Allah yang rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya, berlimpah kasih karunia dan berkat rohani di dalam Tuhan. Amin saudara. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita yang menembus.